Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Cak Motivator. Dan kali ini adalah hari Kamis malam Jumat. Waktunya cerita misteri motivasi. Cerita misteri motivasi diangkat dari kisah-kisah nyata sehari-hari yang penuh dengan misteri. Tetapi itu bisa menjadi inspirasi dan motivasi kita semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari di masa yang akan datang. Dalam episode kali ini, saya akan bercerita tentang kisah misteri motivasi yang berkaitan dengan pencuri yang terperangkap di alam gaib. Baik teman-teman, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi yang paling pertama ketika channel Cak Motivator ini melakukan update informasi. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda, ke kolega Anda, atau ke komunitas Anda. Siapa tahu teman-teman Anda memerlukan informasi yang ada dalam video kali ini. Baik teman-teman, segera kita masuk ke inti ceritanya. Kisah misteri motivasi tentang pencuri yang terperangkap di alam gaib. Teman-teman, peristiwa pencuri yang terperangkap di alam gaib ini merupakan kisah nyata yang terjadi sekitar tahun 1950-an, tepatnya di rumah keluarga besar saya, rumah Buyut Lurah. Jadi, Buyut Lurah ini adalah seorang lurah di kawasan di satu kecamatan di wilayah Mojokerto. Rumah Buyut Lurah yang merupakan buyut saya ini merupakan rumah joglo yang berada tepat di depan satu kantor kecamatan. Jadi, rumah joglo ini cukup besar, berada di tengah-tengah pekarangan yang memang cukup luas. Bisa saya gambarkan untuk mengetahui kondisi rumah joglo ini di tahun 1950-an. Rumah ini tepat di tengah-tengah pekarangan. Di belakang rumah ada kebun, di kanan kiri rumah juga ada kebun. Kemudian di depan rumah ada halaman yang cukup luas. Halaman sebelah kiri merupakan kebun salak, sehingga terlihat agak sedikit gelap. Kemudian di depan rumah merupakan jalan raya kecamatan. Tetapi jangan dibayangkan jalan raya kecamatan tahun 1950-an seramai saat ini. Karena saat itu kendaraan yang melintas masih bisa dihitung dengan jari. Jadi, sangat jarang sekali kendaraan bermotor yang melintas di kawasan ini. Di depan rumah, di seberang rumah, ada kantor kecamatan di depan rumah sebelah kiri. Kemudian, di seberang rumah sebelah kanan adalah kantor Koramil, Komando Rayon Militer. Jadi, Koramil itu merupakan markas TNI Angkatan Darat yang berada di kecamatan. Kemudian bersebelahan dengan rumah, tepat di sebelah kanan, adalah markas Polsek, polisi sektor. Jadi markas polisi di tingkat kecamatan. Rumah ini tempatnya sangat strategis sekali dan halamannya begitu luas. Seperti rumah-rumah pada umumnya. Rumah joglo, rumah seorang lurah di kecamatan. Pada saat itu, di malam hari, pada hari kejadian, semuanya tertidur lelap. Tidak ada yang terbangun sama sekali. Sehingga ketika dua orang pencuri masuk ke rumah joglo ini, maka tidak ada satupun penghuni rumah, termasuk Buyut Lurah, istrinya, kemudian anak-anaknya dan cucu-cucunya, tidak ada yang terbangun sama sekali. Kemudian pencuri ini masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah sebelah timur. Begitu masuk rumah, ternyata pencuri ini
tidak mengambil barang yang berharga sama sekali. Kedua pencuri ini mengambil barang yang sangat aneh buat kita semua. Yang diambil pencuri ini adalah 2 pasang pancing, jadi alat untuk memancing. Itu pun sangat tidak berharga sebetulnya, karena pancing itu terbuat dari walesan. Walesan itu bambu yang dihaluskan, kemudian menjadi doran untuk pancing, dan manual sekali. Itu yang dibawa oleh kedua pencuri, membawa 2 buah pancing. Begitu 2 buah pancing ini diambil, pencuri ini keluar. Dan anehnya lagi, padahal di rumah itu ada almari-almari yang begitu banyak, karena penghuninya begitu banyak. Dan di situ ada barang-barang berharga. Tetapi pencuri ini sama sekali tidak mengotak-atik pintu dari almari-almari tempat barang-barang berharga ini. Padahal semua penghuni rumah Mbah Buyut Lurah ini tertidur lelap semuanya. Begitu keluar, pencuri ini kemudian berada di halaman rumah. Tetapi ternyata pencuri ini sampai subuh tidak keluar dari pekarangan rumah Mbah Buyut Lurah ini. Tertangkapnya pencuri ini ketika itu sudah subuh, kemudian Mbah Buyut Lurah ini keluar dari kamar dan keluar ke halaman rumah mau menuju ke masjid. Ternyata begitu keluar dari rumah, tiba-tiba saja 2 pencuri ini datang menangis kepada Mbah Buyut Lurah ini, mencium tangannya Mbah Buyut Lurah ini dua-duanya, kemudian minta maaf dan menceritakan sudah mencuri barang dari rumah Mbah Buyut Lurah ini. Kontan Mbah Buyut Lurah kaget karena merasa ketika bangun semua barang yang ada di dalam rumah tidak ada yang berantakan, semuanya masih tetap rapi. Kemudian ditanyakan kepada pencuri ini, kenapa kok minta maaf? Kenapa tidak segera pergi begitu selesai mencuri? Nah, cerita misterinya adalah dari kisah sang pencuri itu kepada Mbah Buyut Lurah. Jadi pertanyaannya dari Mbah Buyut Lurah adalah kenapa pencuri itu tidak segera pergi ketika berhasil mencuri? Satu. Yang kedua, anehnya, kenapa kamu mencuri pancing? Padahal di dalam ada banyak baju-baju yang mahal, ada banyak barang-barang berharga di dalam almari. Kenapa tidak kamu ambil? Kenapa kamu mengambil pancing yang tidak berharga? Nah, ini menjadi aneh karena kemudian penghuni rumah datang dan terbangun dan berada di situ. Kemudian sang pencuri, 2 pencuri ini bercerita kepada Mbah Buyut Lurah dan keluarganya. Jadi ceritanya, ketika 2 pencuri ini masuk ke dalam rumah, ada hal yang aneh. Karena di dalam pikiran pencuri ini tidak terlintas untuk mengambil barang berharga sama sekali. Padahal ketika berada di luar pekarangan rumah, mereka sudah berkeinginan untuk mencuri barang-barang berharga yang ada di dalam rumah Mbah Buyut Lurah. Maklum, karena Mbah Buyut Lurah tentu saja kekayaannya berlimpah. Tetapi begitu masuk ke dalam rumah joglo ini, keinginan untuk mencuri barang-barang berharga itu tidak ada sama sekali. Dan aneh ketika tiba-tiba dia mengambil 2 buah pancing. 1 pencuri, 1 pancing. Jadi 2 buah pancing yang biasa dipakai mancing oleh anggota keluarga ke sungai di sebelah timur perkampungan itu. Jadi pencurinya sendiri merasa aneh. Kenapa tiba-tiba kemudian tidak mau mencuri barang-barang berharga itu? Nah, itu keanehan yang pertama, misteri yang pertama. Kemudian misteri yang kedua, ketika berada di luar rumah joglo dan masuk di pekarangan, pencuri ini berusaha untuk keluar dari pekarangan rumah Mbah Buyut Lurah. Karena pekarangannya begitu luas ya. Jadi rumah ini ada di tengah-tengah. Belakang sebelah selatan juga ada kebun, sebelah barat juga ada kebun, depan rumah halaman juga luas, ada tanaman kebun, sebelah timur juga sama. Nah, ketika pencuri ini keluar dari pintu sebelah timur dan akan mencoba menerobos batas pekarangan rumah, sang pencuri ini bercerita tidak berani menerobos pintu sebelah timur atau pekarangan sebelah timur karena tiba-tiba 2 pencuri ini melihat Mbah Buyut Lurah pakai sarung, kemudian pakai baju, mondar-mandir di
batas pekarangan sebelah timur sambil berderam. Seperti itu. Kontan pencuri ini kaget dan mundur lagi merapat ke dinding rumah sebelah timur. Kemudian bersembunyi sebentar. Nah, ketika Mbah Buyut Lurah sudah tidak terlihat di pekarangan sebelah timur, maka pencuri ini kembali mencoba menerobos pintu timur lagi. Tapi anehnya, Mbah Buyut Lurah muncul lagi di sebelah timur mondar-mandir sambil berdeham. Seperti mengingatkan pencuri bahwa Mbah Buyut Lurah tahu keberadaan pencuri itu. Mundur lagi pencuri ini. Kemudian karena di timur ada Mbah Buyut Lurah, maka pencuri ini bergeser ke belakang rumah, di sebelah selatan rumah. Jadi sebelah selatan rumah itu berbatasan dengan sawah. Nah, ketika dua pencuri ini mau menerobos pekarangan belakang rumah untuk masuk ke sawah-sawah perkampungan, ternyata Mbah Buyut Lurah berjalan dari arah timur menuju ke barat sambil berdehem lagi. Pencuri kaget dan mundur lagi ke belakang. Kemudian mencoba menerobos pekarangan rumah sebelah barat. Nah, tapi kejadian yang sama. Jadi, pencuri ini ketika akan menerobos batas pekarangan sebelah barat, tiba-tiba Mbah Buyut Lurah ini berjalan dari arah selatan ke arah utara sambil berdeham. Seperti itu. Kontan pencuri ini juga kaget mundur lagi. Dan terakhir, kedua pencuri ini mencoba menerobos pekarangan paling depan. Meskipun resikonya saat itu yang diterobos adalah jalan raya. Nah, ketika dua pencuri ini mencoba menerobos depan rumah, ternyata pencuri ini kembali kaget dan melihat Mbah Buyut Lurah bergerak atau berjalan dari arah barat ke arah timur, tepat di depan pekarangan rumah, sambil berdeham. Kontan mundur lagi pencuri ini. Dan di sini pencuri kena mentalnya, karena dia sudah tidak berani lagi menerobos dari arah manapun, dan akhirnya duduk di depan rumah. Kakinya lemas, karena mereka sudah membayangkan akan dilaporkan ke polisi atau dimasa oleh warga desa, karena yang dicuri adalah rumah Mbah Buyut Lurah. Bisa dibayangkan. Pencuri ini lemas, tidak bisa bergerak lagi dan diem di depan rumah. Nah, padahal Mbah Buyut Lurah itu waktu malam itu tidur pulas bersama anggota keluarganya, tidak keluar sama sekali. Nah, yang terakhir ketika menjelang subuh itu memang benar-benar Mbah Buyut Lurah mau keluar dan mau ke tempat ibadah. Tetapi pencurinya langsung jongkok dan minta maaf sambil mencium tangan Mbah Buyut Lurah. Misteri yang jadi pertanyaan, siapa yang berjalan mondar-mandir mengelilingi pekarangan rumah Mbah Buyut Lurah itu sehingga membuat pencuri ini tidak berani dan tidak bisa menerobos rumah Mbah Buyut Lurah untuk lari keluar setelah melakukan pencurian. Dan yang kedua, misterinya, kenapa pencuri ini tidak mengambil benda-benda berharga yang ada di dalam rumah, justru mengambil dua buah pancing yang sebetulnya kalau dijual tidak berharga sama sekali. Nah, teman-teman, sesudah bercerita semacam ini, ya namanya Mbah Buyut Lurah ya, tentu saja ada sisi baiknya. Jadi setelah bercerita panjang lebar tentang cerita misteri dua pencuri ini, semua yang mendengarkan ada yang tersenyum, ada yang sedih gitu ya. Kemudian Mbah Buyut Lurah meminta kepada anggota keluarga yang ada di situ untuk mengeluarkan makanan supaya dibuat sarapan untuk kedua pencuri ini. Nah, sesudah pencuri ini sarapan pagi, padahal anggota keluarga yang lain belum sarapan. Sesudah pencuri ini makan atau sarapan pagi, kemudian diberikan uang saku secukupnya dan disuruh pergi oleh Mbah Buyut Lurah. Tidak diproses dan juga tidak diapa-apakan. Silakan pergi dan jangan mencuri lagi. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa mengambil satu sisi cerita. Bukan hanya sebuah misteri, tetapi juga motivasi. Misterinya adalah kenapa pencuri itu bisa mengambil pancing, padahal
banyak benda berharga di dalam situ. Kemudian keinginannya dari awal untuk mengambil barang berharga juga tiba-tiba hilang, tetapi mengambil pancing. Dari sini kita bisa memaknai bahwa sesulit apapun, sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang berbau kriminal atau merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Karena mencuri adalah suatu perbuatan kriminal yang merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Mengambil pancing, entah misteri apa yang membuat dia mengambil pancing, tetapi paling tidak di situ kita bisa memaknai bahwa harus mengail rezeki, harus berusaha untuk mendapatkan rezeki. Sehingga ada muncul peribahasa, jangan memberi ikan, tetapi memberi kail. Misteri yang kedua, teman-teman. Kenapa dan siapa orang yang mondar-mandir di pekarangan Mbah Buyut Lurah itu? Padahal Mbah Buyut Lurah sedang tidur pulas bersama anggota keluarga yang lainnya. Dalam cerita misteri ini, Mbah Buyut menceritakan bahwa dirinya tidak pernah merekayasa ataupun menanam hal-hal yang berbau misteri di dalam rumah itu yang dibuat khusus untuk menahan pencuri semacam itu. Tetapi Mbah Buyut Lurah bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu, ketika itu siang hari hujan cukup deras, tetapi panas kondisinya. Kemudian di tengah hujan yang deras dan panas itu, tiba-tiba ada dua orang, yaitu sepasang suami istri, laki-laki perempuan, datang ke Mbah Buyut Lurah ini minta makan karena belum makan sama sekali dari pagi sampai siang. Kemudian Mbah Buyut Lurah mengeluarkan semua makanannya. Jadi nasi itu ada dalam satu tempat yang terbuat dari anyaman bambu. Maklum, anyamannya bambu cukup lebar dan besar karena keluarganya Mbah Buyut Lurah memang cukup besar. Ada cucunya juga di situ. Sehingga makanan itu langsung dikeluarkan, disuruh mengambil sendiri, disuruh makan sendiri, sementara Mbah Buyut Lurah kembali ke ruang keluarga. Nah, setelah selesai makan, betapa kagetnya Mbah Buyut Lurah itu. Karena ternyata makanan yang sebakul besar, yang mestinya bisa dimakan oleh untuk orang 11, hanya orang dua itu bisa menghabiskan nasi sebakul yang besar yang mestinya porsinya untuk 11 orang. Mbah Buyut Lurah kaget dan geleng-geleng kepala. Bukan marah, tapi aneh. Apa iya ada manusia yang bisa makan porsi untuk 11 orang hanya dimakan oleh berdua dan habis semuanya? Mbah Buyut Lurah tidak marah, hanya tersenyum. Kemudian Mbah Buyut Lurah bercengkrama sebentar dengan dua orang, dengan suami istri, dan berbalik mau masuk ke dalam rumah. Nah, sebelum masuk ke dalam rumah, Mbah Buyut Lurah tiba-tiba saja menengok ke belakang ke arah tempat makan suami istri ini. Tapi lagi-lagi Mbah Buyut Lurah kaget karena ternyata dua suami istri itu dalam waktu hitungan beberapa detik saja sudah hilang dan tidak tahu kemana rimbanya. Yang mestinya, kalaupun orang itu berjalan, ketika Mbah Buyut Lurah ini menengok ke belakang, mestinya orang itu masih ada di teras. Karena hanya beberapa detik saja. Tapi orang itu sudah tidak ada. Kemudian Mbah Buyut Lurah terasa bahwa ini bukan manusia. Maka Mbah Buyut Lurah pun menyebut atau berkata, "Ya, aku tahu siapa kamu. Seandainya kamu ingin bertempat tinggal di sini, silakan bertempat tinggal di sini. Tetapi tolong, jangan diganggu keluarga saya dan anak cucu juga keturunan saya." Clear. Jadi setelah itu memang ada beberapa kasus pencurian yang misteri. Jadi kalau tadi saya ceritakan tentang misterinya pencuri yang terperangkap di alam gaib tidak bisa keluar. Nah, beberapa kasus pencurian yang lainnya juga sama. Pencuri itu tidak bisa keluar dan selalu bertemu dengan orang yang menyamar sebagai Mbah Buyut Lurah. Entah siapa yang menjadi Mbah Buyut Lurah ketika terjadi pencurian semacam itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan cerita misteri motivasi ini bisa memotivasi Anda, memotivasi kita semua untuk menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Salam dan sukses selalu untuk Anda.